mengajukan tes DNA, Pak? Hah? Untuk tes DNA? Belum, pokoknya sidang hari ini masih seperti kuasa hukum saya bilang, masih dalam tahap pembacaan permohonan aja ya. Untuk DNA nanti kita akan bicarakan nanti ya. Katanya ini pihak Pak Dodi akan melakukan tes DNA untuk cucu Pak Haji ini, gimana Pak Haji melihat? Bagi saya itu sesuatu yang gila. Kenapa? Nah, ada yang perlu itu. Kalau udah nggak mau cucu saya, ya sudah, itu cucu saya. Nggak perlu udah. Bagi saya udah deal, kan udah saya bilang deal. Itu anak Febri Andriansa, cucu saya, udah deal, nggak perlu tes DNA segala macam. Itu pikir-pikiran gila itu mah. Nggak mau anak saya, cucu saya, ya sudah, buat saya aja, saya yang nilai, saya yang biayain nanti. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Hari ini sidang pengajuan hak asuh Gala Sky dan juga hak perwalian Gala Sky digelar, dan Dodi Sudrajat datang ke pengadilan agama. Agendanya adalah pembacaan permohonan Dodi Sudrajat, yang di situ memang tertera dalam permohonan itu Gala Sky Adriansah binti Vanessa Azania. Hal ini dilakukan Dodi Sudrajat untuk menasabkan Gala Sky kepada anaknya saja, bukan kepada Bibi Ardiansah. Tapi memang ada yang aneh di situ, karena bin itu adalah anak laki-laki sementara binti anak perempuan dari. Artinya Dodi mengatakan bahwa Gala Sky itu adalah anak perempuan. Hal ini sempat dipertanyakan juga oleh pihak pengadilan karena ditulis binti. 10 Desember atas nama Dodi Sudrajat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Teguh Putra dan rekan, telah mengajukan dua permohonan ya. Satu mengenai penetapan ahli waris dari pewaris Vanessa Azania ya, binti Dodi Sudrajat. Yang kedua, permohonan perwalian anak atas nama anak bernama Gala Sky Andriansah binti Vanessa Azania. Ini kami bacakan sesuai dengan tertulis ya. Iya, betul. Masalah benar dan salah binti itu bukan urusan, bukan tanggung jawab kami sebagai umat ya. Tapi sebenarnya sih harusnya ini bintinya itu ke bapaknya ya. Tapi kalau laki-laki harusnya bin ya, Pak? Bin ya. Kalau hari ini tadi bagiannya pembacaan permohonan atau seperti apa, Bapak? Itu kan baru sidang pertama. Nah, seusai sidang pembacaan gugatan dari Dodi Sudrajat ini atau permohonan dari Sudrajat ini, Dodi kembali ditanya soal tes DNA, dan dia mengaku masih akan merundingkan dengan para pengacaranya dan tidak bisa menjawab soal tes DNA itu sekarang karena masih harus berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Di dalam tahap pembacaan permohonan aja ya. Untuk DNA nanti kita akan bicarakan nanti. Pak, mohon ya. maaf, yang kontennya bintinya itu yang dalam kualitasnya ini. Iya, tanya ke kuasa hukum saya. Iya. Kok bintinya diganti? Kenapa? Itu iya sebenarnya nggak bisa dijelaskan di sini gitu. Itu fakta persidangannya nanti di persidangan. Masalah keluarga dan juga istilahnya ranah privat, nggak bisa kita omong-omong sembarangan juga. Selanjutnya, wartawan pun mengkonfirmasi hal ini kepada Haji Faisal, ayah Bibi Ardiansah. Ayah Bibi Ardiansah sangat tersinggung sepertinya dengan adanya rencana tes DNA ini. Ada tampilan-tampilan yang nggak sepantasnya menurut saya ditampilkan. Tuh semuanya itu kan sudah menjadi masa lalu. Itu yang bikin saya merasa prihatin dan miris ya, terus terang aja, karena bagaimana kan bagi saya Anis adalah istri daripada anak saya, dan Gala adalah anaknya. Itu udah final bagi saya. Itu apa
dibuka lagi. Tidak berguna itu bagi saya tidak nyambung ya. Kenapa nggak nyambung? Saya selaku orang tua tentu saya menjaga anak-anak saya. Kita diwajibkan loh untuk anak didik anak, mengarahkan anak, membongkar sesuatu yang tidak pantas tentang anak kita. Itu secara tidak langsung kita mengatakan itu diri kita ya, dan kemudian itu berdosa. Kita dosa apapun di atas dunia ini kita harus kembali kepada ajaran agama. Pak Haji, katanya ini pihak Pak Dodi akan melakukan tes DNA untuk cucu Pak Haji ini, gimana Pak Haji melihat? Bagi saya itu sesuatu yang gila. Kenapa? Nah, ada yang perlu itu. Kalau udah nggak mau cucu saya, ya sudah, itu cucu saya. Nggak perlu bagi saya udah deal, kan udah saya bilang deal. Itu anak Febri Andriansa, cucu saya, udah deal, nggak perlu tes DNA segala macam. Itu pikir-pikiran gila itu mah. Nggak mau anak saya, cucu saya, ya sudah buat saya aja, saya yang nilai, saya yang biayain nanti. Ngapain? Nggak aja. Kenapa harus berbicara seperti itu dia Pak Haji? Gitu ya. Alam saya kagak ngerti dah. Saya nggak ngerti, itu berbahaya banget itu. Kenapa ya? Akan menjadi beban psikologis buat cucu saya nanti kalau dia besar. Begitu dia buka jejak digital. Jejak digitalnya itu sangat berbahaya itu menurut saya. Udahlah ya, hal-hal seperti itu nggak usah ada ungkit, nggak usah angkat-angkat. Dan bagi saya sudah deal, saya udah final. Nggak ada lagi bahwa itu adalah cucu saya. Hanya akan menambah beban mental aja di anak saya nanti, di cucu saya kalau dia sudah besar. Dan juga kurang baik, kurang elok lah di hal-hal itu diangkat ke atas, karena mereka berdua, almarhum Febri dan Panes, udah tenang, udah nyaman di situ, nggak ada lagi, udah selesai, nggak ada perlu saya tanggapin. Oke Pak Haji, ya gimana Pak Haji melihat kalau kita lihat keluarga dari sana yang selalu membuka aib-aib yang sekarang banyak dipertanyakan oleh orang netizen seperti itu, gimana Pak Haji? Waduh, itu menurut saya sih nggak ada gunanya ya. Kenapa kita buka aib? Emang kita nggak punya aib? Semua orang juga punya aib. Nah sekarang kita buka aib anak kita, menantu kita, aib yang belum tentu kepastiannya. Nanti aib, emang kita nggak punya aib? Semuanya punya aib. Nanti dibuka lagi aib yang nggak karuan-karuan. Waduh, itu saya nggak setuju deh. Saya benar-benar nggak setuju. Nggak ada manusia di atas dunia ini yang tidak punya aib. Mari sama-sama kita tutup aib ini supaya selesai semuanya. Aduh. Pokoknya saya hal itu tidak setuju. Itu aja lah. Ya, tutup sama kita tutup aib ini. Kalau memang aib itu benar, tapi saya menganggap itu tidaklah aib, tapi itu fitnah. Fitnah, tidak ada kebenarannya. Ya. Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu nih, lihat permohonan Dedot nama Gala ditulis binti. Aduh, gue sebenarnya udah malu ya tuh gitu, karena Males makin banget. aneh-aneh ya nggak sih, makin aneh-aneh. Makin aneh. Yang kayak gue bilang tadi, banyak porsi nih sahabat-sahabatnya Vanessa, kayak ini nih Kim udah muncul lagi, satu lagi sahabat Vanessa lama, nanti mungkin ada yang muncul lagi. Kita udah punya porsinya masing-masing kayak gitu loh. Kayak selangit. Gue bilang di waktu itu gue lagi holiday sama dia ke Bali, gue tanya lu ngapain, lu transfer siapa lagi sih? Adek gue nggak pernah lihat Mayang loh. Gue temenan sama Vanessa dari tahun 2011. Iya, sama. Gue juga nggak pernah. Gak pernah lihat kan? Nggak Dari pernah tahun sama berapa? sekali. Dari tahun 2013, 2013 gue, ya 2012, 13 ke 14 tuh gue mulai deket. Gue nggak pernah lihat sama sekali adanya gue. Mayang. Gue Dia nggak cuma tahu. selalu bilang adeknya. Gue tahu dia punya adek, tapi gue nggak lihat bentuknya kayak apa.